Dan alhamdulillah karena memang dropshipper kita tekun, rajin, sabar, ramah ketika memang ada chat-chatan dengan customer, bisa berpenghasilan jutaan rupiah selama 1 bulan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Livepreneur Project. Sebelumnya makasih banget nih buat teman-teman yang udah like, subscribe, bantu share. Oh sebelumnya gimana nih untuk jualannya? Soalnya kan sebelumnya kita udah bahas juga cara untuk pemasaran. Misalkan di Facebook Marketplace kita udah kasih caranya. Berarti teman-teman udah ada yang coba. Ini gimana nih sejauh ini hasilnya? Kalau misalkan hasilnya bagus atau ada yang bingung, bisa teman-teman tulis di komentar. Nanti kita jawab lagi di komentar. Dan kita lanjutin video selanjutnya tentang dropshipper. Ternyata masih banyak ya teman-teman yang memang belum punya produk, masih bingung. Kalau produksi kan perlu biaya yang banyak. Reseller juga masih banyak banget resiko untuk menyetok barang. Untuk teman-teman yang memang udah pengen jualan banget, pengen berwirausaha, bisa coba sistem dropshipper. Jadi dropshipper ini ketika teman-teman menjual satu produk, baik itu barang, makanan, atau apapun itu, tanpa nyetok atau tanpa teman-teman tuh punya produk yang teman-teman pasarkan. Jadi sistemnya tuh teman-teman hanya jual di online atau misalkan offline, terserah, yang penting teman-teman hanya menjual. Udah itu ketika memang sudah deal, sudah closing, teman-teman kasih tahu ke supplier teman-teman, dan nanti ngurusin pada pengiriman sampai di tempat itu supplier teman-teman. Jadi ini sangat mudah banget dan tentunya sangat bisalah dicoba gitu untuk teman-teman yang emang belum punya produk tapi pengen mulai pemasaran. Dan untuk pembayarannya sendiri ada 2 cara. Yang pertama ini ada sistem komisi. Jadi sistem komisi ini teman-teman nggak bisa menetapkan harga dan nggak bisa menetapkan keuntungannya. Sudah ada yang menetapkan, yaitu bos teman-teman atau supplier teman-teman. Misalkan teman-teman mau jualan nih, jualan rok plisket misalkan. Dari suppliernya ini 20.000. Terus kata suppliernya, oke, boleh pasarin rok saya, tapi hanya berkisar 30.000 saja gitu. Jadi otomatis keuntungan teman-teman hanya 10.000 dan teman-teman nggak boleh melanggar, nggak boleh jadi 40.000 atau 50.000 karena harus serentak biasanya harganya. Dan sistem yang kedua yaitu dengan cara teman-teman menentukan sendiri keuntungannya. Misalkan ada supplier rok plisket lagi nih, terus teman-teman mau masarin dari suppliernya tuh 20.000. Teman-teman bisa bebas 60.000, 50.000, 40.000, teman-teman yang tentukan sendiri harga pemasarannya dan tentunya keuntungannya itu teman-teman yang pilih sendiri. Dropshipper ini modalnya 0 rupiah. Ketika memang kita belum ada modal tapi kita udah bisa berjualan bahkan mendapatkan penghasilan. Jadi dropshipper ini keuntungan terbesarnya itu adalah 0 rupiah modal gitu. Selanjutnya untuk menjadi dropshipper ini juga sangat praktis karena tidak perlu membuat deskripsi. Misalkan deskripsi ini baju yang saya pakai, baju kemeja yang saya pakai ukurannya berapa, LD-nya berapa, bahannya apa, terus kelebihan bahan atau kelebihan kemeja ini apa. Teman-teman nggak usah bikin karena biasanya untuk dropshipper ini fotonya sudah disediakan, sudah ada foto produknya, bahkan deskripsinya udah ada disediakan, bahkan yang tadi cara keuntungannya pun udah disediakan, caranya udah ada. Jadi ini sangat banget praktis dan juga teman-teman gak perlu packing nih. Ini praktis banget kan ketika emang salah satu hal atau kendala para penjual online itu biasanya di packingan ya. Jadi untuk penjual-penjual elektronik, saya banyak juga teman-teman yang jual elektronik, misalkan kulkas, TV, mereka tuh banyak mengeluarkan modal atau banyak mengeluarkan uang untuk proses packing. Kebayangkan jual kulkas bubble wrapnya sebesar apa, terus lakbalnya sebanyak apa, belum lagi plastik packingannya, kardusnya, jadi memang cukup mahal. Tapi kalau untuk dropshipper ini gak perlu packing sama sekali. Ketika emang udah dapat supplier, udah dapat foto, udah dapat deskripsi, tinggal pasarkan. Untuk dropshipper ini aman banget. Kenapa aman? Karena ketika ada retur untuk sistem COD, ini teman-teman gak usah repot. Ketika ada yang retur, pengirim barang atau seller atau supplier ini harus ambil returannya. Tapi teman-teman ini gak perlu repot-repot. Ketika ada yang retur pun, ya semuanya sudah
seller atau sudah supplier yang ngurusin penerimaan barangnya, tanda tangannya, ambil barang kembali, ini itunya. Jadi ini sangat aman banget gitu. Intinya untuk menjadi seorang dropship ini sangat hemat waktu, hemat tenaga, hemat waktu karena teman-teman cuman sampai mencari pelanggan, mendapatkan pelanggan beres. Hemat tenaga, nggak perlu packing, nggak perlu antar ke ekspedisi. Ini sangat nyaman banget sih, apalagi untuk pemula. Dan ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Misalkan teman-teman lagi istirahat di kampus, atau lagi istirahat sekolah, atau bahkan sambil ngurusin keluarga untuk ibu rumah tangga. Oke, sekarang kita bahas kekurangan dari dropshipper. Ini sebenarnya nggak semuanya seperti ini, tapi memang ini ada aja yang terjadi. Bahkan memang rata-rata beberapa kali terjadi gitu, karena kita harus wajarin juga supplier kita ini adalah orang-orang misalkan dari pabrik atau dari konveksi yang sangat besar, otomatis dropshippernya punya banyak, resellernya punya banyak, bahkan pembeli supplier langsung sendiri itu banyak gitu. Jadi beberapa kejadian ini udah terjadi, misalkan di sana ada salah kirim barang. Misalkan kita mintanya tolong kirim ukuran L, dimasukinnya yang M atau yang XL yang dimasukinnya. Atau misalkan kita minta dikirim kerudung warna hitam, tapi yang dikirimnya warna merah, atau yang dikirimnya misalkan warna hijau. Ini nggak sering terjadi, tapi memang ada saja. Harus pinter-pinter sendiri ya, pilih supplier yang memang hati-hati dalam proses packingan. Kita juga nggak tahu kualitas barang yang emang kita akan jualkan. Ketika kita mau ambil daster dari salah satu supplier, katanya bahannya rayon premium di deskripsi. Ternyata bahannya misalkan rayon standar atau hanya rayon saja misalkan. Jadi kita nggak tahu nih apakah memang barangnya tuh halus, licin, atau memang tebal, tipis, kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya ketika jadi dropshipper kita minimal beli satu dulu lah. Kita buktiin, oh kualitasnya bagus nih untuk saya pasarkan, langsung pasarkan gitu. Selanjutnya kekurangannya itu biasanya lama diproses. Maksudnya lama diproses ini ketika memang kita jadi satu dari sekian ratus dropshipper yang ambil barang di si supplier A misalkan, otomatis kan nggak bisa mengutamakan kita. Ketika kita minta dikirim barang jam 1, ini sangat jarang banget terjadi, misalkan jam 1.10 udah dikirim barang kita, atau jam 1:20 dikirim barang. Biasanya ini agak lama prosesnya. Selanjutnya kita bahkan nggak tahu ketika memang barang yang misalkan kita minta untuk dikirim ini lolos dari quality control. Misalkan ada barang yang sobek lengannya, atau misalkan kancingnya hilang satu. Ini biasanya terjadi meskipun supplier kita udah melakukan quality control, tapi karena supplier kita itu memproduksi banyak banget barang, kadang ada aja yang lolos gitu. Kemudian untuk kekurangan terakhir, kalau misalkan kita menjadi seorang dropshipper, kita kurang merasakan feel berbisnisnya, maksudnya kurang merasakan feel jualannya, karena kita di sana gak terima barang, gak packing barang, gak nganterin barang ke ekspedisi, bahkan uangnya pun gak ada gitu. Maksud gak ada tuh gak ada, kita gak bisa pegang uangnya, karena sekarang tuh semuanya sudah online. Ketika kita jualan online, kirim barang secara online, uang pun dapatnya itu lewat transferan, biasanya langsung masuk ke rekening pribadi kita. Jadi kurang dapet feel jualannya. Selanjutnya, bagaimana nih cara menjadi dropshipper? Pertama, teman-teman harus cari supplier. Udah itu, teman-teman daftar menjadi dropshipper dari supplier sana. Supplier bisa didapatin di mana aja, dari kenalan atau memang teman-teman survei sendiri. Misalkan di dekat tempat tinggal kita ada pabrik misalkan, coba kita lihat-lihat dulu jual apa kita bisa masarin atau ambil barang di sana. Atau bisa juga kita cari di media-media online, itu sudah banyak banget yang menawarkan untuk menjadi bagian dari dropshippernya. Gimana aja nih masarinnya kalau dropshipper? Masarinnya ini bisa tetangga secara offline, bisa juga melalui Facebook Marketplace, bisa melalui Shopee, Tokopedia. Kalau misalkan melalui Shopee atau Tokopedia, biasanya ini sistemnya tuh sistem resi otomatis. Ketika memang misalkan saya jualan di Shopee, terima pesanan, udah itu ada resi ya, ada resi JP sekian, itu tinggal kasih aja nomor resinya ke supplier kita, nanti supplier kita kirim barang dengan resi kita gitu. Tokopedia, Lazada, semuanya sama sistemnya kayak gitu. Bagaimana tips untuk menjadi seorang dropshipper? Pertama, cari supplier yang bagus, yang memang produknya lengkap, produknya banyak, bahan-bahan
produknya bagus atau bahkan fast respon yang baik, yang ramah, kita harus cari supplier yang bagus karena memang selanjutnya kita akan banyak sekali berkomunikasi, berinteraksi dengan supplier kita. Tanya juga nih, apakah memang di sana ketika kita ikut jadi dropshipper ada sistemnya gak, peraturannya ketat gak? Misalkan syarat menjadi dropshipper bayar dulu 100.000 misalkan untuk uang pendaftaran. Wah serius nih gitu. Boleh sih kita emang ikut ke supplier yang memang berbayar, tapi kita juga harus pikir-pikir dulu. Kalau misalkan peluangnya bagus boleh daftar dan bayar. Tapi kalau misalkan kalian cuma coba-coba, saya sarankan mencari supplier yang memang tidak memungut biaya pendaftaran. Misalkan saya sebagai supplier nih, kamu kalau mau jadi dropshipper saya sebulan harus closing 300 pieces. Kalau misalkan nggak closing 300 pieces didenda atau bahkan di-kick dari grup. Itu kan kayak ketat banget ya, nanti yang ada kita jadi malah tegang atau malah terbebani. Jadi diusahakan yang memang peraturannya tuh ya normal-normal saja lah. Oke, selanjutnya kita juga harus kreatif ya. Jangan mentang-mentang udah ada deskripsi, kita main kopas. Jadi usahakan kalau misalkan ada apa-apa, kita jangan main share aja. Kalau bisa ya nih dibuat lebih kreatif. Misalkan kata-katanya dari baku menjadi kata-kata yang ringan, atau misalkan kata-katanya terlalu tinggi nih, pakai bahasa Inggris misalkan. Ya kita gantilah pakai bahasa Indonesia karena memang kita masarinnya ke masyarakat biasa. Teman juga harus sabar ketika memang ada customer yang buru-buru atau misalkan minta dicepetin pelayanannya, kasih negosiasi, dan teman-teman juga harus tetap rajin upload. Karena memang pekerjaan teman-teman hanya upload, pasarkan, dan juga dapat pelanggan. Itu tugas teman-teman hanya itu saja, maka harus rajin-rajin pasarinnya. Kita juga sebenarnya ada beberapa dropshipper, dan alhamdulillah karena memang dropshipper kita tekun, rajin, sabar, ramah ketika memang ada chat-chatan dengan customer, dropshipper kita bisa berpenghasilan jutaan rupiah selama 1 bulan saja. Dan banyak juga kita membimbing banyak sekali dropshipper yang emang dari nol, yang nggak tahu apa-apa, kita kasih tahu sedikit-sedikit. Dan untuk teman-teman yang mau gabung juga boleh banget. Ini tanpa biaya pendaftaran, tanpa ada peraturan yang ketat. Kita sangat menerimanya dengan senang hati. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah ngikutin kita dari awal. Terima kasih juga yang udah like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar ketika kita upload video, teman-teman bisa langsung nonton. Jangan lupa teman-teman juga tonton video sebelumnya. Di sana ada cara mudah memasarkan melalui marketplace dan juga ada pemula harus masarin di mana.